beberapa harinya ya oke lah, maksudnya mengaku kalah gitu kan. Nah tapi anak-anak tuh ada kepikiran tahun depannya gitu kan, Tahun depannya mau lagi gitu. tahun depannya karena momen yang sama gitu kan. Di saat momen yang sama tahun depannya akhirnya kita buat 2 CTR tuh tahun depannya. Oh, buat antisipasi ya. Buat antisipasi Dari pelajaran-pelajaran gitu sebelumnya. kan. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya antisipasi tuh 2 CTR. What's up, Bori? Welcome back to Jakarta SBD Official with the house Dian 19 and Ahmad 71. Asik. I'm back again, man. Yeah, listen it. Hari ini kembali lagi di hari yang sama, masih kedatangan dari alumni tahun 2013 dari basis Pondok Labu nih, ya kan? Cukup lumayan lah namanya di Pondok Labu nih, Bang Tagoy. Sebelumnya salam kenal dulu nih, Bang. Oke. Makasih nih udah hadir di channel Thank you. SBD. Kalau gua udah kenal. Gue yang belum kenal, Bang. Belum kenal. Masa. Seperti biasa, hari konten ini mengandung konten yang sensitif untuk para penonton. Sekali lagi tolong diterima dengan bijak. Cerita ini hanya untuk dikenang, bukan untuk dikenang. Nah, bagaimana nih kisahnya Bang Tagoy ini dulu zaman dia waktu masih zaman sekolah dan cara keluar dari lingkaran ribut lah. Iya, lingkaran dunia perkontenan ribut, ya. Dan awal dia tuh dia ikut mulu basis di luar atau di dalam pun hadir mulu. Nah, juga kan. Sangat Antusias. Iya, antusias, partisipasinya gede lah. Iya. Kenapa sih kayak segitunya banget dia banyak basis? Jadi mungkin langsung aja nih dari narasumbernya langsung perkenalan diri ini, Bang. Oke, terima kasih sebelumnya udah diundang kemari. Sama-sama. Nama gue Ardian Fernanda, biasa dipanggil Tagoy. Gue subut angkatan 2013, basis Pondok Labu. Pondok Labu. Ya. Asal usul dipanggil Bang Tagoy itu dari mana, Bang? Kalau asal usul nama Tagoy itu dulu kayak dulu gue waktu kecil kan main nama-nama samaran tuh. Nah dari abang gue dulu kan lagi zaman-zamannya nama samaran yang belakangnya Y itu. Nah dari abang gue ngomong, udah nama lu panggilnya Tagoy aja, Tagoy gitu. Makanya dari situ ya banyak yang manggil gue namanya Tagoy. Berarti dari kecil, Bang, ya? Nah awal gue dipanggil Tagoy disebut itu karena ada dari alumni gue yang udah kenal gue dari rumah nih dulu, manggil gue Tagoy. Nah akhirnya semuanya manggilnya Tagoy. Itu enggak anjay belakangnya. Iya. Anjing juga ya? Iya juga. Ah, ntar diomelin belum boleh. Anjing boleh anjing. Nah, tapi kalau boleh tahu SMP lu di mana, Bang, dulu? Dulu SMP gue nggak terkenal di Pondok Labu, itu di Darussalam. Oh, Darussalam. Emang sekarang SMK lu terkenal banget kali ini. Nggak Bang? tahu deh. Ah. SMP ini kan Pangkalan Doyok. SMK Nah. sekarang ngerasa yang pantesan ya. terkenal bukan SMP gue, Gorengan Batu nih yang terkenal. Oh, iya, di depan tuh ya, Bang? Nah itu depan SMP gue, itu dia. Nah, kisah lu gimana nih, Bang? Bisa masuk 28 tuh dari SMP Darussalam. Kalau masuk subuh itu sebenarnya emang gue niat sih dari saudara-saudara semua kan. Saudara-saudara itu niatin nih masuk ke SMK Perhotelan gitu kan, karena satu SMK Perhotelan untuk bekerjanya lebih gampang gitu kan. Nah, gue nggak tahu tadinya kalau Subut itu ada berantemnya lah, gue nggak tahu kan. Nah, kira dari angkatan atasan gue ini ke situ kan, Ngarahin ya. daftar ke situ. Mereka ada yang nggak terima, angkatan gue masuk, akhirnya gue terima dari angkatan gue gitu. Lu doang yang diterima. Iya, jadinya gue doang yang terima dari saudara-saudara gue itu. Tuh, udah dari situ awal gue masuk Subut. Nah, ketika masuk nih, Bang, kenapa lu memutuskan untuk ikut di dunia basis itu, Bang? Kalau untuk masuk ke dunia basis itu karena dari teman-teman ini sih, yang pulang searah sih. Yang pulang searah. Dari pulang searah, jadi ada teman dari SMP gue juga sama kan pulang searah. Kan ada dari beberapa SMP gue, ada sekitar 4 orangan keterima. Nah itu kan bareng pulang searah. Nah mereka ngajakin lah nongkrong-nongkrong gitu. Dan pas beberapa hari gue masuk situ, abang gue juga ngasih tahu, nih dari kampungan lu nih ada nih alumni sono gitu kan. Udah lu deketin ini ntar di ini nama dia buat kalau nongkrong dijagain lah gitu kan. Diarah-arahin gitu kan, biar lu jadi bener lah maksudnya nongkrongnya gitu kan, nggak kemana-mana gitu.
Dia dari Abang lu ini alumni Subut atau gimana bang? abang gua bukan alumni Subut, ada sekolah di Pondok Labu. Oh kenal sama teman lu yang di Subut ini bang? Ah iya, dia dulu satu kampungan sama gua. Oh satu kampung. Nah nih di awal-awal lu basis itu bang, ada nggak kejadian apa gitu bang? Waktu basis itu gua dari awal tataran pertama ya. Tataran pertama itu gua basis Pondok Labu doang. Pondok Labunya aja. Pondok Labu itu dulu sekitar paling rame sih 25 orang kalau nggak salah Pondok Labu. Satu angkatan bang? Satu angkatan. Gua Itu satu angkatan 25. 25. Itu kalau 3 angkatan miring ya? Miring metro. Itu metro emang miring kalau balik sih. Nah dari situ dulu tataran pertama itu gua berantem sama sekolah di daerah Pondok Labu adalah namanya dulu SKB. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Nah dari situ berantem sama SKB. Awalnya sih janjian ketemuan di Atun kan, lagi nongkrong di Atun. Nah dari situ ada ke sekolah SKB tuh, diajakin bagi jarak kan tuh. Kejadiannya dulu di Golep. Yang ngajakin bagi jarak? Anak Subut langsung ngajakin bagi jarak. SKB itu dia SMA atau STM gitu? SKB itu sanggar kegiatan belajar sih, jadi sekolahan ya istilahnya anak-anak yang udah pada nggak lulus lanjutin sekolah di situ. Gitu, ya. Peter masuk lanjut sekolah di situ. Buangan Tua lah. berarti ya? Nah ya kayak gitulah. Nah terus di situ diajakin bagi jarak tapi udah perjanjian sih, gue kelas 1-nya doang nih, nggak ada yang turun kelas 2 kelas 3-nya gitu kan. Dan situ juga emang udah ternyata kelas 3 gue bawa alumni juga kan buat nontonin gitu kan. Nah di situ gue dibawa ke Pondok Labu, dibawa ke Golep, daerah sekitar UPN lah. Daerah UPN. Yang ngajakin di Golep siapa? Anak-anak Subutnya, karena anak SKB nggak mau kalau di luar dari situ, maunya di Golep. Di situ aja maunya. Nah di situ aja, dan di situ gue nunggu di Golep deket pom bensin, gak lamanya anak SKB keluar dari arah AL, komplek AL. Nah di situ bentrok lumayan lama sih. Lama tuh karena kelas 1 ya masih pada ikut ikut SMP. Waktu gua kelas 1 itu kalau dibilang alumni gua kasar galak sih enggak. Kalau gua bilang sih emang ngedidik supaya ya? anak adik-adiknya tuh pada berani, maksudnya nggak pada takut gitu kan. Dan kalau emang dulu kita kelas 1 mungkin kita ngerasanya serem juga nih kalau mundur dibacok atau gimana gitu kan. Padahal emang enggak, itu nggak pernah ada yang kayak gitu alumni kita. Nggak pernah ada. Sama gua dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai gua lulus pun nggak pernah ada alumni gua kayak gitu. Paling ditendang-tendangin ya. Nah. Mungkin kalau jebol ya. Kalau jebol ya. Dan kronologinya itu gimana bang pas kejadian sama SKB-nya itu? Nah, dia datang dari arah AL, gua datang dari gua nungguin di pom bensin dan terus bentrok lumayan lama. Sedikit mundur tuh karena emang masih pada kelas 1 kan. Di situ yang gue inget, gue di sebelah kiri, Ruli di tengah, kanan Kinai. Ada anak PL namanya Kinai. Basis lu semua tuh bang? Basis PL semua. Nah terus gue nang sebelah kiri, sebelah tengah agak mundur. Karena yang sebelah tengah sama kanan tuh ngelawannya CR, yang sebelah kiri itu ngelawannya pakai gear. Nah gue nahan yang pakai gear karena dulu gue dulu sempet diajarin juga sama anak kelas 3 gue, sama alumni gue. Lu berantem, lu nggak megang BR, tangan kanan itu lu pakai gesper, tangan kiri lu pakai tas. Nah, buat jadi nangkis, Bang. buat nangkis gitu. Dia dikasih tahu dulu cluenya sama mereka kan. Nah, tangan kiri gua tas, tangan kanan gua sabuk kan. Ya udah gua nahan pakai tas. Itu gua kan ngelawannya kan gear kan. Dari gear gua nahan pakai tas, gear itu gua buang tas, pakai tas. Mental bang? Mental. Dua gear tuh mental pakai tas. Gua gear. 2 gear mental. Nah dari situ mungkin dia ngedon kan, gua disangka wapok atau gimana kan. Padahal mah dia nggak ngeliat gua nangkis pakai tas kan. Nah dia agak mundur belah kirinya, tapi belah kanan gua agak mundur kan. Nah akhirnya pada maju lagi tuh gara-gara ada yang mundur. Nah maju udah langsung dihabisin semuanya, langsung dikejar terus. Gara-gara mundur menang. Gara-gara ngeliat yang kanan. Nah gara-gara ngeliat yang sebelah gua udah jebolan dikit, mundur ke belakang gitu kan. Tapi lu nya masih nahan gitu bang ya? Gua masih nahan. Itu kejadian awal tuh bang, awal banget. Kejadian awal itu tataran.
Itu tataran. tataran pertama. Oh berarti ada kelas 2 kelas 3 nonton itu bang? Ada kelas 2 kelas 3 nonton. Itu Dulu kelas 2 gua itu dextro sama vokal Oh. di situ. Oh dia nih yang natar dong. Iya, natar. Bang Desra sama Bang Bola. Kelas 3 gue itu dulu yang di PL malah nggak terlalu ini ya, malah dulu gue di Tatar itu sama kelas 3 Ciputat. Oh kelas 3 Ciputat. Sama Kerbau sama Kerbau sih yang datang waktu itu kelas 3 gue. Bang Kerbau. Bang Kerbau alumninya itu Bang Sandi dulu, Oh, ngeliatin gue. Kelas 3 PL udah mulai sedikit renggang ya, Nah. udah nggak mau ribut-ribut ya. Enggak sih, jadi kalau di PL tuh siklusnya emang awal banyak gitu kan. Lu awal mungkin kelas 1 bisa 25 orang, tapi pas lu kelas 3 berkurang. Iya emang kayak gitu rata-rata. Jadi ya kesortir gitu aja gitu kan. Kasih si Berarti emang dari dulu begitu ya bang? Dari dulu begitu. Angkatan gua juga gitu bang. Nah, iya. Dikit bang. Gua ngeliat sih setiap Awal-awal. angkatan emang kayak gitu sih. Emang awal-awal 25 orang, tapi hukum alam itu bang. nah, berkurang. Gua tuh kelas 3 itu cuma 6 orang paling dari PL. Yang bertahan tuh Bang, Bertahan, sampai lulus. bertahan sampai lulus. Nah itu kan cerita awal-awalan tuh bang ya. Oh. Nah, ada nggak bang kisah-kisah lu lagi nih yang masih lu inget nih bang? Yang gua ingat itu SOTR. Nah, dulu juga ada lagi gua dibantai juga pas gua kelas 3 mau ke kelas 2 tuh. Gua kelas 2-nya. Gua udah mau lulus kan, tapi gua masih ikut SOTR kan. Nah, Orang itu. lulus banget. Oh, Kelas 3 lu masih lagi sibuk-sibuk, saya lagi bawa-bawa ya. iya, tapi ya namanya kita seneng nongkrong sih ya silaturahmi gitu kan, walaupun Masih lanjut. nah masih seneng lah, maksudnya silaturahmi ya ikut-ikut aja gitu kan. Tuh waktu itu gue dibantai sama ada anak sekolah di Ciputat lah, tuh di Jalan Sudirman dulu kan. Dia STR tuh bang. STR kejadiannya. Gimana tuh bang kronologinya tuh? Kronologi ya kita lagi pada jalan mau menuju ke arah Monas apa waktu itu ya kalau nggak salah, baru mau masuk ke Monas, pas di Sudirman udah ditungguin Oh di Pantek di loh. Pantek Sudirman. Berarti dia udah tahu nih anak Subut mau lewat. Nah, udah tahu tersebut gue lewat, dan tahu-tahu pas gue lewat Sudirman kanan kiri tuh pada keluar rame. Nah di situ ya kayak gitulah, udah pada buyar, kira ngumpul lagi lah tuh, kumpulin anak-anak laginya baru Dikumpulin lagi bang. kumpulin lagi. Habis Nah, pada buyar. pada buyar kumpulin mau lanjut atau gimana gitu kan, akhirnya ngelanjutin dulu perjalanan gitu kan. Nah habis ngelanjutin perjalanan beberapa harinya ya oke lah, maksudnya mengaku kalah gitu kan. Nah tapi anak-anak tuh ada kepikiran tahun depannya gitu kan. Tahun depannya mau lagi gitu. Tahun depannya karena momen yang sama gitu kan. Di saat momen yang sama tahun depannya akhirnya kita buat 2 STR tuh tahun depannya. Oh buat antisipasi ya. Buat antisipasi Dari pelajaran-pelajaran gitu sebelumnya. kan. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya antisipasi tuh 2 SOTR. Ya yang SOTR pertama itu, kalau SOTR kan dari dulu kan STM, SMK, SMA kan beda kan. Beda. Ada hari-harinya tuh. Nah, biasanya hari-harinya tuh. beda kan gitu kan. Nah itu pas banget SOTR, STM duluan waktu itu, anak-anak STM duluan. Nah pas STM duluan ya udah akhirnya anak tersebut kumpulin anak-anak lakinya doang. Anak-anak SOTR tuh, basisnya ya? anak-anak basisnya doang. Anak basisnya doang. Kita emang udah niatan mau mantek kan. Jadi Gantian. ngikutin Oh. tanggal STM bang. Ya STM. Nah itu jalan kita ngumpulnya di depan Subut kan awalnya. Gua depan Subut udah ngumpul semua, jalan ke arah Radal. Jadi kita ngikutin jalur dia nih. Kita nyari info dari anak-anak sekitar lah gitu kan. Ada dari Amat, kebetulan ada dari anak-anaknya Amat nih waktu itu nginfoin kan, bang dia udah lewat sini bang, tapi ada anak 4 baru pada mau keluar gitu kan. Zaman dulu nih ya? Zaman dulu. Itu bener-bener infoin, ya dulu udah ada WhatsApp gitu kan. Oh, udah ada. Info pakai WhatsApp gitu kan. Bang sini bang baru pada keluar tuh. Nah sambil ngikutin jalur dia jalan kan. Ya udah lu akhirnya sambil lewat artileri juga kan, dia baru pada keluar, bentrok kan tuh sama artileri itu. Sama artileri. Gue nggak tahu maksudnya angkatan berapanya gitu kan, emang baru pada keluar kan, yang ngeladeninnya kan ya udah. Itu kacau banget tuh kejadian pas itu bang. Ya, lu cepunya. Nah itu sedikit boleh lah dikasih kronologinya sedikit bang yang lawan artileri itu. Pertama yaitu anak-anaknya si Ahmad tuh kan ngasih tahu kan, nah pas banget Subut lewat dia keluar, dan dia keluar itu dia teriak-teriakin artileri kan, 74 kan,
Nah sedangkan dia nggak tahu nih yang lewat siapa gitu kan. Nah akhirnya dibantai sama anak sampai masuk ke dalam gang lagi, sampai dia nggak jadi keluar. Itu Nggak jadi SOTR? nggak tahu dah kalau itu dah dia lanjut apa enggak. Nah habis dari situ anak-anak lanjut lagi kan tuh, masih pada Oh, gabung masih jalan terus bang tuh? jalan terus, lanjut lagi masih dengan niatan awal kan mau ketemunya sama Dayak kan STM yang Ciputat itu kan. Nah gue mantek di Sudirman, katanya kan dia belum lewat Sudirman kan. belum. Berarti ini lagi dendam-dendam banget nih Lagi bang. dendam-dendamnya itu emang Lagi nyari-nyarinya ya. Iya gara-gara itu emang Masih buat penasaran aja nih Nah, katanya betul. dayaknya. Iya, bener. Nah nunggu pantek di Sudirman, ternyata dia nggak lewat Sudirman, dia lewatnya Bonjeruk waktu itu kalau salah, lewat ke Bonjeruk. Tapi gua mantek yang lewat bukan Dayak, yang lewat tuh STM lain. STM Bonjer ketemunya, Oh, ketemu Bonjer. ketemu Bonjer. Dia nggak tahu kan anak-anak sebut lagi pada mantek kan. Ah. dari arah belakang jalan Sudirman itu tahu-tahu masuk kan ke Sudirman kan, teriak-teriak Bonjer gitu kan. Nah dari situ anak-anak udah pada nungguin nggak lama kan, nggak datang kan, akhirnya Bonjer yang dibantai, Sikat tuh bang. sikat sama anak-anak gitu Sikat kan. terus. Tuh ngelawan nggak bang? Bonjer ada berapa orang, sekitar 3 orang kalau nggak salah yang ngelawan. 3 orang doang bang? 3 orang turun ngelawan karena yang jadi kepecah dia, Oh, kepecah, yang belakangnya nggak berani maju. kaget mungkin ya bang. Nah, yang depannya udah otomatis ngelawan gitu kan. Nah yang bawahnya ya. Karena yang bawahnya mungkin kan dia pada Alumni tua kali mungkin ya? mungkin kalau udah tua yang turun gitu kan. Nah itu juga yang ngeladenin anak-anak 2014 pada anak-anak ininya ya mungkin alumninya udah pada ini kan pada nggak tahu ada apa-apaan kan. Berarti itu 2014 pada masa itu masih pelajarnya bang? Nih? masih pelajarnya 2014-nya. Dulu gue inget banget yang maju itu yang gue lihat tuh CK, terus Caplang tuh di depan pada Gue yang bawa dan karena kagak diliatin. Tapi kemarin lu interview kayak Masek nggak mau cerita? Nggak mau cerita? Iya lu tahu gak itu tuh wah aneh-aneh 2014 tuh senjatanya jujur gue beneran anak 2014 tuh itu jangan diceritain. bikin sesuatu yang aneh-aneh mulu gitu. Jadi ceritain. Jangan orang-orang ribut 2014 lu cerita. Iya. bawa kelewang, ribut bawa apa gitu. Orangnya misterius Misterius aja. semua, anjir. Itu nggak terpikirkan gitu. Itu orang bawa itu. Apa itu bang jawabannya? Udah jangan disebutin. Tuh, dari angkatannya nggak mau cerita gitu. Senjata rahasia. Bawa senjata rahasia. Tahu-tahu keluar gitu. Nah dari situ bentrok sama Bonjer. Baru deh tuh udah karena nggak lewat udah kita jalan kita gitar nggak ketemu juga, ya udah akhirnya nunggu disebut juga nggak ketemu juga kan, ya udah akhirnya balik Akhirnya nggak ketemu tuh. nggak ketemu sama sekali. Berarti dendam tidak terbalaskan bang. Nggak terbalaskan sih, tapi ya udahlah namanya dulu sekolah. Iya. Tapi Gitu sekarangnya udah nggak ini lagi ya bang ya. Iya, Cuman udah. silaturahmi aja. silaturahmi tetap. Walaupun kita beda sekolah gitu kan, nah namanya dulu kan dalam satu kampung itu kan banyak sekolahan kan gitu kan, ya tetap gitu silaturahmi. Abis berantem nih sama dia nih, Bagi-bagi cerita aja ya. nah kita cerita lu kemana lu gini tetap silaturahmi gitu. Wah, nggak ada dendam di saat di jalur doang gitu kan, dengan bawa nama sekolah bukan nama pribadi gitu. Iya. Beda kampungan. Nah, Beda sekolahan bukan satu. beda sekolahan tetap Teman di kampung. gitu, teman di kampung gitu. Sering sih kayak gitu ya banyak ya. Banyak sih. Nih dari cerita masa sekolah lu kan cukup menarik nih bang ya. Oh. Lu cukup lawan ini lawan itulah ya kan. Nah cara lu keluar nih bang dari lingkup itu gimana sih bang? Sebenarnya sih kalau untuk keluar sih nggak bisa ya, karena gue udah gue anggap keluarga sih maksudnya. Tapi Nggak, maksudnya kayak dari hal-hal itu tuh bang kan lumayan kayak ribut sini ribut sono ya kan. Biasanya kan tetap jadi doyan-doyan ribut ya, ribut Biasanya kan ada tuh yang kampungan. sampai tua masih doyan berantem tuh. Iya, gitu. Sekarang masih banyak bang yang udah tua pada. Iya, nah ada yang dari dulu kagak berantem sekarang Kalau- baru doyan berantem. kalau kayak gitu sih gue nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Kalau gue sih dari anak-anak tersebut sih kebanyakan sih bawa hal-hal kayak yang positif gitu kan. Oh, iya. Kayak kita nongkrong ngadain acara gitu kan, futsal perangkatan gitu kan, biasanya futsal perangkatan. Terus kayak acara
misalkan silaturahmi ulang tahun gitu kan, ulang tahun subuh kita datang rame-rame gitu kan, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang gitu aja sih. Oh, jadi kegiatan yang buruk diubah aja kegiatan gitu yang Bang. buruk diubah jadi kegiatan yang positif lah gitu. Oke. Cakep tuh Bang. Tapi kalau boleh tahu nih Bang ya, Oh. dari sekian panjang cerita lu nih, kalau boleh tahu kegiatan sekarang apa nih Bang? Kegiatan gue sekarang kerja. Oh, udah kerja. Kerja sih gue sekarang tuh kerja di salah satu hotel di Kerawang gitu kan. Oh, sejalan deh dari lulusan ya. Nah ya jalan dari lulusan. Bisa ditiru nih buat adik-adiknya nanti. Kalau lu kan lulus perhotelan bisa langsung masuk perhotelan lagi. Iya. Dapat di PKL ya. Tapi sih ada sisi baiknya sih, maksudnya anak basis itu nggak selalu buruk sih. Dari yang gue temuin gitu kan. Ini kesan lu nih Bang ya, berarti kesan. Yang berkesan ini dari anak basis menurut gue ya, walaupun kita nakal, tapi untuk berbagi tuh ada gitu kan. Solid lah ya. Solid lah gitu kan. Bagi-bagi kerjaan berarti Nah, Bang. bagi-bagi kerjaan gitu kan, dari adik kelas, kakak kelas gitu kan, alumni gitu kan, suka ngasih kerjaan juga di grup gitu Iya, kan. benar. Itu Nah, kalau itu kan kesan lu tuh Bang ya, Oh. anak basis nggak selalu dipandang buruk seharusnya. Kalau pesan nih Bang ya kan, kalau Pesan. pesan lu nih buat anak-anak nih yang masih pada sekolah lah. Pesan untuk anak-anak yang pada sekolah sih ya perbanyak silaturahmi lah sama teman, perbanyak teman kalau bisa kan, karena dari situ ya banyak hal-hal yang lu bisa tukar pikiran, lu jadi tahu jalan gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau untuk stop tawuran sih menurut gua Sulit dari ya? pribadinya masing-masing sih. Ya, Gitu. sulit juga sih Bang. Sulit juga dari pribadi orang masing-masing sih. Mau kita mau ngumpul gimana pun, Nah, jiwa gengsi pemuda-pemuda sekarang parah. gitu Ya sih. cuman harus tetap didukung sih buat orang-orang yang ngusung satu pelajar satu, stop tawuran dari kawan-kawan gue juga Iya. banyak nih udah mulai Mungkin- gerak-gerakan. mungkin dengan cara kita tarik lah itu orang-orang yang masih kayak gitu ke jalur yang positif gitu kan. Gitu. Kalau bukan dari diri masing-masing ya. Iya, kalau bukan dari diri masing-masing nggak akan bisa sih. Bisa aja. Tuh kata Bang Tago ya kan, stop tawuran itu nggak bisa, tapi stop tawuran itu bisa terjadi kalau dari diri sendiri masing-masing Bang ya. Dari sendiri masing-masing. Jadi cukup di sini apa gimana nih Mas? Ya cukup sini boleh. Cukup di sini ya kan, mungkin cerita sedikit ceritanya Bang Tago ini dari angkatan 2013 Pondok Labu. Kalau ada yang jelek-jeleknya dibuang aja, kalau ada positifnya boleh diambil lah ya kan. Jadi sebelumnya terima kasih banyak nih buat Bang Tago sekali lagi Sama-sama. udah mau hadir di channel Video Official. Makasih juga Kalau udah mau follow diundang. Instagramnya ada di bawah ya. Oke. See See you, you everybody. everybody.